Satu contoh lagi ya teman-teman ya. Keanehan dari ajaran Elia Miron ini ya. Jadi ketika Elia Miron nekat ya membahas Al-Quran. Katanya Isa lahir di bawah pohon kurma ya. Padahal di Al-Quran nggak ada ayat itu ya. Nah, artinya ketika dia membahas kitab Al-Quran itu ngawur. Nah teman-teman akan saya tunjukkan. Jangankan dia membahas Al-Quran. Dia membahas Alkitab aja loh. Ini super ngawur ketika membahas tentang Yesus. Jadi bisa dibilang Yesus versinya Elia Miron ini juga beda dengan Yesus versinya Alkitab. Tapi yang tiga ini disingkirkan. Hanya satu dan diucapkan, diungkapkan. Satu ini udah lengkap, tidak bisa. 4 yang dipercaya. Mau tidak mau, kalau Anda mau jadi benar orang Islam yang benar, harusnya mempelajari 3 kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Tapi ini kan tidak dipelajari. Yang dipelajari hanya satu. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Rahayu Sakung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Oke sahabat-sahabat, langsung aja ya. Jadi video ini adalah bagian atau seri kedua ya. Lanjutan dari video yang kemarin yang bertajuk sebagai sebuah bentuk kritik tapi juga ada berisi apresiasi ya. Intinya ini adalah sebuah video reaction ya atas video yang disajikan dalam channel YouTube-nya Dr. Richard Lee ya. Terkait dengan podcastnya bersama Mas Elia Miron ya, namanya Elia Miron ya, Mas yang cantik itu. Oh iya teman-teman, di video yang kemarin saya sempat lihat ada beberapa komentar dan ada komentar yang mempermasalahkan katanya saya menyerang fisik begitu ya. Saya nggak tahu yang dimaksud saya menyerang fisik itu yang mana. Apakah ketika saya menyatakan bahwa Elia ya, Mas Elia itu sebagai cantik ya, seperti perempuan, apa itu dianggap menyerang secara fisik? Saya nggak tahu. Tapi terus terang aja saya berkata itu jujur tulus dari benak saya, ya subjektif saya memang ya. Saya secara subjektif melihat bahwa penampilan Elia ya, nama lengkapnya Elia Miron atau nama populernya begitu ya. Elia Miron itu memang cantik ya. Dia ngaku sebagai cowok tapi wajahnya kan memang cantik. Ya, enak itu wajahnya kan, coba teman-teman berarti wajahnya kan enak dilihat, seperti ya cantik ya. Juga luas, cara ngomongnya juga enak, terus suaranya juga cewek banget ya. Sehingga saya mengatakan dia seperti perempuan. Nah, jika pernyataan saya ini dianggap sebagai sebuah menyerang fisik atau apapun ya itu terserah Anda ya yang mengatakan begitu. Tapi saya katakan saya tulus. Saya merasa bahwa Elia itu memang seperti perempuan dan memang begitu kan kenyataannya. Nah, itu aja. Oke, jika di video yang kemarin kita sudah membahas tentang kekeliruan fatal, ya dalam tanda kutip kesesatan yang bisa mengarah kepada pembodohan dan public deception, hoax, kebohongan publik ya. Ketika Elia di channelnya Dr. Richard Lee mengatakan bahwa Isa Al-Masih di Al-Quran itu bukan Yesus Kristus di Alkitab. Dengan alasan katanya Isa itu kan lahirnya di bawah pohon kurma ya. Kalau Yesus lahir di kandang domba ya. Sebenarnya di video yang kemarin dan juga video-video terdahulu ya. Dan juga kalau teman-teman lihat di channel-channel YouTube lain atau di podcast-podcast lain ya, juga sering diulas ini. Bahwa sebenarnya jelas ceto welo-welo nggak ada. Tidak ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Isa lahir di bawah pohon kurma. Tidak ada. Dan di video yang kemarin sudah saya sajikan padahal ayatnya ya. Ayat yang sering disalahpahami sebagai Isa lahir di bawah pohon kurma, yaitu surat Maryam ayat 23. Tetapi masih ada juga komentator yang memberikan ayat itu. Ini buktinya.
Isa lahir di bawah pohon kurma. Teman-teman, saya itu kadang saya merasa miris gitu ya. Ya, jadi kalau saya ngomong dengan terus terang, saya sering bilang, bodoh ya bodoh, tapi mbok ojo kebangetan gitu loh. Lawang sudah jelas-jelas narasinya nggak ada tertulis Isa lahir di bawah pohon kurma, nggak ada. Tetapi diasumsikan ya, ayat surat Maryam ayat 23 yang mengatakan Maryam kesakitan perutnya, kemudian dia bersandar di pangkal pohon kurma. Nah, kemudian kata bersandar di pangkal pohon kurma itu diasumsikan ya, dihalusinasikan oleh orang-orang itu sebagai Maryam melahirkan anaknya di bawah pohon kurma. Nah, ya. Jadi saya merasa ya gimana lagi ya? Kok parah gitu loh orang-orang itu. Jadi Anda tuh kalau membaca ayat atau membaca narasi sebuah kalimat tuh kok nggak teliti banget gitu loh. Yang saya sayangkan. Tapi ya memang mungkin begitulah sebagian IQ orang Indonesia, ya nggak semua, tapi sebagian banyak ya. Pernah diulas dalam beberapa kesempatan oleh beberapa orang bahwa memang IQ orang Indonesia itu sebagian besar setara dengan IQ-nya gorila, bahkan lebih rendah dari gorila. Ya sehingga membaca kalimat yang jelas begitu aja nggak nangkep. Ya. Begitu juga ketika orang mengatakan bahwa Yesus lahir di kandang domba. Kemudian ada yang memberi komentar, kemarin saya baca juga, ada ayatnya di Alkitab. Dikasih itu ayatnya sama dia. Yesus dibaringkan di palungan. Lah ya memang. Tapi apakah jika ada bayi dibaringkan di sebuah tempat tidur, berarti bayi itu lahirnya ya di situ? Kan enggak toh. Ya. Jika narasi Alkitab mengatakan Yesus dibaringkan di palungan, jangan kemudian diasumsikan, diimajinasikan, dihayalkan. Oh, berarti lahirnya di kandang domba. Itu loh, masuk hal-hal segampang ini aja nggak paham-paham ya. Parah. Nah, tapi itu sudah kita ulas di video yang kemarin. Pada video kali ini saya juga mau menambah teman-teman ya. Menambah sedikit tentang yang kemarin saya agak terlewatkan. Ketika dalam cuplikan videonya bersama Dr. Richard Lee, Elia juga mengatakan bahwa kalau di tempat kelahirannya Yesus di Yudea, di Bethlehem di Yudea, itu nggak ada pohon kurma. Daerah Yehuda itu nggak ada pohon kurma. Di Yerusalem, di Migdal Eder itu, di Bethlehem itu, mana ada pohon kurma? Wah, ini parah teman-teman ya. Aduh, saya kadang ini kayak contoh-contoh gini ya. Jadi intinya menurut Elia di daerah kelahiran Yesus tidak ada pohon kurma. Teman-teman bisa langsung aja buka ya di dalam kitab Torah ya. Elia kan juga sering membanggakan Torah. Nah, padahal di Taurat itu jelas, Anda buka di Ulangan 34. Saya akan bacakan ya. Itu mulai ayat pertama, kedua, ketiga ya. Di ayat ketiga itu dikatakan, kita baca dari ayat pertama ya. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga, di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan, ini Tuhan huruf besar semua, artinya Yod, He, Vav, He, atau Yahweh ya. Lalu Yahweh memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan. Ayat kedua, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat. Perhatikan ayat 3. Tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Soar. Ya, disebut apa? Ada sebuah kota dijuluki kota pohon kurma. Ya, artinya kota itu ada pohon kurmanya, daerah Yehuda ya. Nah, jadi intinya teman-teman, menurut Elia Miron, tempat daerah kelahiran Yesus tidak ada pohon kurma. Sedangkan menurut kitab Taurat, yaitu kitab Ulangan, kitab Musa, pasal 34 ayat 3, di daerah Yehuda situ, ada pohon kurma. Nah, sekarang silakan Anda mau percaya mana?
Anda mau percaya bacotannya Elia Miron yang mengatakan bahwa di daerah kelahiran Yesus tidak ada pohon kurma? Atau Anda percaya kitab Ulangan, kitab Taurat Musa, di mana di daerah Yehuda ada pohon kurma? Nah, itu aja tambahan tentang video yang kemarin. Dan sekarang pada video kali ini kita akan membahas, masih mengkritik ya, mengkritik pernyataan-pernyataan dari Elia Miron. Satu contoh lagi ya teman-teman ya, keanehan dari ajaran Elia Miron ini ya. Jadi ketika Elia Miron nekat ya membahas Al-Quran, katanya Isa lahir di bawah pohon kurma ya, padahal di Al-Quran nggak ada ayat itu ya. Nah, artinya ketika dia membahas kitab Al-Quran itu ngawur. Nah, teman-teman akan saya tunjukkan, jangankan dia membahas Al-Quran, dia membahas Alkitab aja loh. Ini super ngawur ketika membahas tentang Yesus. Jadi bisa dibilang Yesus versinya Elia Miron ini juga beda dengan Yesus versinya Alkitab. Sekali lagi ya. Jadi kalau Elia Miron berusaha membeda-bedakan Isa Al-Masih menurut Al-Quran beda dengan Yesus di Alkitab, ternyata ya, jangankan membahas Al-Quran, ngomongin Alkitab aja, Yesus versi Elia Miron dengan Yesus Kristus versi Alkitab juga beda. Ya, dalam video-video yang lain kita bisa lihat Elia Miron mengatakan Yesus adalah Allah yang maha kuasa yang menjelma jadi manusia. Ya, padahal di Alkitab kan Yesus itu meskipun disebut sebagai firman Allah, disebut sebagai anak Allah, tapi dia jelas bukan Allah yang maha kuasa. Ya. Nanti lain kali kita bahas itu ya. Tapi pada kesempatan ini saya akan tunjukkan satu contoh lagi kengawuran Elia Miron. Kita simak dulu deh cuplikan videonya. Demikian. Maksudnya begini, Kristen itu kan akar dari arti Kristen itu kan sebutan bagi pengikut Kristus toh. Oke. Raja Mesias yang lahir di abad keempat itu. Oke. Raja Mesias yang lahir di abad keempat itu. Oke. Ya teman-teman, Elia Miron kepada Dr. Richard Lee ya, dan video itu sudah ditonton lebih dari 1 juta orang ya, nekat mengatakan bahwa Yesus adalah Raja Mesias yang lahir abad keempat. Perhatikan baik-baik. Jadi Yesus versinya Elia Miron ini adalah Yesus yang lahir abad keempat. Coba. Ini Yesus yang model apa ini? Dia dapat data dari mana? Bahwa Yesus adalah Raja Mesias yang lahir abad keempat. Nah, saya nggak tahu. Mungkin ini dia kepleset lidah ya, atau salah ngomong ya. Cuman ini kan fatal sekali. Kalau dia tidak salah lidah, tidak kepleset ngomong, mengatakan bahwa Yesus adalah Raja Mesias yang lahir abad keempat. Iki Yesus model apa coba? Yesus mana lagi? Jelas bukan Yesus yang ada di Alkitab. Ya, artinya Yesus yang ada di benak pikirannya Elia Miron itu bukan Yesus yang ada di Alkitab. Jadi sangat parah jika Elia Miron nekat mengatakan Isa di Al-Quran bukan Yesus di Alkitab. Padahal Yesus yang ada di pikirannya Elia Miron juga bukan Yesus yang ada di Alkitab. Ya, itu contoh aja ya. Jadi parah ini, mengatakan Yesus adalah Raja Mesias yang lahir abad keempat. Iki Yesus model apa toh. Oke sahabat-sahabat, sekarang kita simak lagi ya. Kita ulangi lagi salah satu cuplikan pernyataan dari Elia Miron. Demikian. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Isa. Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Itu berbeda. Gini, kalau arti toleransi itu apa? Itu adalah membiarkan. Oke? Sekalipun teman-teman muslim dalam pandangan teologisnya itu, oh dalam pandangan kami Yesus itu tidak disalibkan. Karena di dalam kitab kami, Isa itu diserupakan. Oke, kita hargai itu. Tapi ada nggak data sejarah yang mendukung itu? Di zaman itu. Sampai sekarang tidak ada. Tapi mengenai Yesus yang mati di kayu salib, tutup Alkitab, buka sejarah dunia. Dari abad pertama, Josephus Flavius, Tacitus dari Roma, Cornelius, Marabar Serapion. Bahkan kebangkitan itu dicatatkan terjadi.
Nah, ini menarik teman-teman ya. Jadi selain kita memberikan kritik yang keras terhadap kengawuran Elia Miron ya, tapi juga dalam beberapa hal dia tidak ngawur ya. Contohnya ketika dia mengatakan bahwa kalau kita mau membaca atau memahami kematian Yesus ya, penyaliban dan kematian Yesus ya. Kalau Anda tidak percaya Bible atau Alkitab, tutup aja Alkitab, nggak usah buka Alkitab. Tetapi fakta sejarah yang ditulis oleh sejarawan Romawi, sejarawan Yahudi, ya. Tadi salah satunya disebutkan namanya Flavius Josephus, ya. Adalah sejarawan Yahudi yang mencatat bahwa Yesus memang pernah mati, pernah disalibkan. Juga ada sejarawan Romawi, ya, di mana ya sejumlah dokumen-dokumen purba atau dokumen-dokumen kuno itu independen. Ya. Jadi satu dengan yang lainnya itu tidak bergantung, nggak ada urusannya. Ya. Tetapi dokumen-dokumen sejarah yang ditulis oleh orang yang nggak ada hubungannya dengan Kristen, nggak ada hubungannya dengan teologi Kristen, mereka pun memberitakan hal yang sama. Bahwa pernah ada seorang yang dianggap sebagai guru, ya yang dimaksud adalah Yesus ya, dianggap sebagai guru oleh sekelompok orang, mati digantung di kayu salib. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi ini dokumen-dokumen ini satu dengan lainnya tidak ada hubungannya dan tidak ada kepentingan-kepentingan politik. Tapi menceritakan fakta sejarah bahwa memang Yesus pernah mati di salib. Nah, dalam hal ini kita memberikan apresiasi. Ya, dalam hal ini betul apa yang disampaikan oleh Elia Miron. Oke, selanjutnya kita sebentar lagi akan mengkritik lagi ya kekeliruan Elia Miron. Oke, kita simak dulu lanjutan videonya, cuplikannya demikian. Kalau dalam asumsi teologis teman-teman Muslim, Isa itu diangkat, kebangkitan tidak ada. Jadi ngapain disama-samain gitu loh? Kalau secara historis itu tidak sama, ngapain secara teologis harus dipaksa? Asumsi teologis tidak akan pernah bisa membantah fakta sejarah. Sejarah itu adalah sejarah. Tafsiran teologis bebas. Oke teman-teman, sekarang langsung saya tanggapi ya. Jadi intinya begini teman-teman ya. Sebenarnya di beberapa video terdahulu sudah sering saya sampaikan bahwa pendapat atau dogma, doktrin, asumsi yang mengatakan bahwa menurut Al-Quran Isa tidak pernah mati di salib dan tidak pernah dibangkitkan hidup kembali. Tetapi yang mati itu orang yang diserupakan. Ayat yang sering dipakai adalah surat An-Nisa ayat 157. Ya, tapi di video-video terdahulu sudah sering saya sampaikan. Sebagaimana dengan segala hormat, izin saya mengutip dari buku ini ya. Mengapa saya perlu mengutip dari buku ini? Karena kalau yang menyampaikan saya, nanti saya dianggap tidak bisa dipercaya. Ya. Nah, di buku ini judulnya Isa alaihi salam dalam Al-Quran. Mengenal sang kalimatullah dan rohullah lebih dekat. Ini penulisnya seorang Muslim bernama Ibrahim Abdullah. Buku bacaan wajib Islam Kristen. Nah, melalui buku ini, penulisnya membongkar kekeliruan fatal, tafsiran-tafsiran atau asumsi kebanyakan ulama dan ustadz-ustadz yang selama ini menyalahpahami surat An-Nisa 157-158. Ya, intinya melalui buku ini penulisnya Ibrahim Abdullah mengatakan ya, bahwa menafsirkan surat An-Nisa 157 sebagai Isa tidak pernah mati di salib tetapi diserupakan. Ya. Itu adalah tafsiran yang ceroboh. Ya, sebab faktanya surat An-Nisa mulai dari ayat 155, 156, 157 sampai 158 itu menceritakan tentang orang-orang Yahudi yang berselisih paham. Ya. Jadi yang berselisih paham, yang meragukan apakah Isa disalib atau tidak, ya, itu orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi Muhammad. Bukan orang Yahudi yang di abad pertama. Di mana yang menyalibkan Yesus adalah tentara-tentara Romawi. Memang bukan orang Yahudi. Yang menyalibkan Yesus, eksekutornya kan tentara Romawi. Bukan orang Yahudi. Jadi kalau kita membaca narasi Al-Quran, surat An-Nisa 157 misalkan mengatakan,
orang Yahudi tidak menyalibkannya. Betul. Orang Yahudi tidak ada yang menyalibkan Yesus. Yang menyalibkan adalah tentara Romawi. Nah, jadi intinya Anisa 157 ini salah fatal. Kalau oleh oknum, ustadz atau ulama diartikan satu arti bahwa Isa tidak mati tapi diserupakan bla 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 bla. Ya, itu bisa saya sarankan teman-teman membaca buku ini. Ya. Ditulis oleh seorang muslim, Ibrahim Abdullah. Ya. Membahas kekeliruan itu juga. Nah, tapi pada kesempatan ini saya mau menyampaikan bahwa jika Elia Miron dan juga sebagian dari Anda mungkin masih berpikir bahwa semua orang yang ngaku muslim memiliki pemandangan yang sama atau paham yang sama, bahwa Isa tidak pernah mati disalib, ya, maka Anda salah paham, gagal paham. Mungkin mainnya kurang jauh, temennya kurang banyak, kopinya kurang kental, tidurnya kurang malam. Ya, sehingga Anda tidak tahu bahwa sebenarnya dalam dunia Islam atau orang-orang yang menyebut diri sebagai muslim juga tidak sedikit yang meyakini bahwa Isa itu memang betul-betul pernah mati disalib. Nah, salah satu cuplikan videonya demikian. Jadi kalau padanannya ini, kalau Yesus ketika disalib dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau tinggalkan aku? Ia yang rebah di pangkuan perawan suci, bangkit setelah 3 hari, melawan mati. Ia yang lemah menghidupkan harapan yang nyaris punah. Ia yang maha lemah, jasadnya menanggungkan derita kita. Ia yang maha lemah, deritanya menaklukkan raja-raja dunia. Ia yang jatuh cinta pada pagi setelah dirajam nyeri. Ia yang tengadah ke langit suci, terbalut kain merah kirmizi. Oh, cintailah aku. Mereka bertengkar tentang siapa yang mati di palang kayu. Aku tidak tertarik pada debat ahli teologi. Darah yang mengucur itu lebih menyentuhku. Saat aku jumawa dengan imanku, tubuh nyeri yang tergeletak di kayu itu terus mengingatkanku. Bahkan ia pun menderita bersama yang nista. Muhammadku, Yesusmu, Krisnamu, Buddhamu, Konfusiusmu, mereka semua guru-guruku yang mengajarku tentang keluasan dunia dan cinta. Penyakitmu, wahai kaum beriman, kalian mudah puas diri, pongah, jumawa, bagai burung merak. Kalian gemar menghakimi tubuh yang mengucur darah di kayu itu. Bukan burung merak. Ia mengajar kita tentang cinta untuk mereka yang disesatkan dan dinista. Penderitaan kadang mengajarimu tentang iman yang rendah hati. Huruf-huruf dalam kitab suci kerap membuatmu merasa paling suci. Yesusmu adalah juga Yesusku. Ia telah menebusku dari iman yang jumawa dan juga tinggi hati. Ia telah membuatku cinta pada yang dinista. Semoga kita semua hidup berbahagia dalam kasih Tuhan. Amin. Ya, jadi intinya teman-teman ya, adalah suatu kesalahan fatal jika sebagian dari Anda dan juga termasuk Elia Miron ya, masih beranggapan bahwa semua orang yang ngaku Islam atau semua umat muslim pembaca Al-Quran percaya bahwa Isa tidak pernah mati disalib. Ya.
itu adalah anggapan yang bukan kenyataan, bukan realitas, bukan faktual. Sebab faktanya tidak sedikit, ya, meskipun juga nggak banyak banget ya, tapi tidak sedikit ustadz atau umat muslim yang percaya bahwa Isa betul-betul pernah mati digantung di kayu salib. Oh ya teman-teman, sebagai informasi saya mengingatkan ya, kalau ada di antara Anda punya kontaknya atau relasi dengan MUI ya, yang ngaku sebagai Majelis Orang-orang Berilmu Agama Indonesia ya. Ulama itu kan orang yang berilmu agama ya. Tolong sampaikan buku ini. Kasih tahu orang-orang MUI semua untuk membaca buku ini. Isa alaihi salam dalam Al-Quran mengenal sang kalimatullah dan rohullah lebih dekat. Buku bacaan wajib Islam Kristen. Penulisnya Ibrahim Abdullah. Ya. Jadi kalau mungkin Anda masih berpikir bahwa masa sih ustadz-ustadz, ulama-ulama salah tafsir? Ya faktanya, kenyataannya begitu. Ya ingat di video beberapa hari yang lalu, menurut pengakuan dari tokoh-tokoh yang menyebut diri sebagai muslim, mereka tegas mengatakan bahwa umat Islam itu banyak yang bodoh. Ya, teman-teman yang belum menyimak videonya silakan disimak di video yang ini. Video ini sudah ditonton lebih dari 100.000 kali ya. Membuktikan bahwa fakta, realitasnya memang banyak orang yang ngaku sebagai Islam itu bodoh ya, di video yang ini. Jadi jangan heran kalau ulama-ulamanya pun ya banyak yang salah tafsir. Nah mengapa banyak ulama atau ustadz yang salah tafsir? Sekarang kita akan membahasnya. Sahabat-sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik, sebagaimana sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan ya, bahwa semua orang, Anda dan siapapun orang di seluruh dunia, kalau mau membaca Al-Quran supaya tidak salah tafsir, ya, karena salah tafsir kan jadinya banyak tafsiran. Ada mazhab-mazhab yang berbeda, ulama satu beda tafsir dengan ulama yang lain. Ya. Salah satu caranya supaya tidak atau memperkecil kesalahan tafsir, ya, kuncinya adalah harus taat kepada ayat Al-Quran itu sendiri. Di mana ayat Al-Quran jelas dalam surat Yunus ayat 94 diberitahu kepada Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya tentunya ya. Jika ada keraguan tentang apa yang disampaikan oleh Al-Quran, disuruh menanyakan kepada pembaca kitab sebelumnya. Siapa pembaca kitab sebelum Nabi Muhammad? Ya jelas, rabi-rabi Yahudi dengan kitabnya Taurat, dan juga dengan pendeta-pendeta Nasrani yang baik ya, dengan kitabnya Injil. Nah, jadi artinya Yunus 94 memberitahu seluruh dunia, jika Anda ragu ketika membaca Al-Quran dan bingung menafsirkannya bagaimana, tidak dikatakan di situ, kalau Anda ragu tentang apa yang diturunkan, tanyakanlah kepada penulis-penulis hadis yang nanti muncul 300 tahun kemudian, 400 tahun kemudian. Tidak. Tapi dikatakan apa? Tanyakan kepada pembaca kitab sebelum kamu. Nah, pembaca kitab sebelum Nabi Muhammad adalah rabi-rabi Yahudi dengan kitabnya Torah, kitab Zabur, kitab-kitab kebijaksanaan ya, Tanak ya. Kemudian juga pendeta-pendeta Nasrani atau pendeta-pendeta Kristen yang sejati dengan kitabnya Injil. Nah, mengapa harus membaca? Jadi gini, semua pembaca Al-Quran supaya tidak salah tafsir, itu harus membaca Taurat dan Injil juga. Maka kalau Anda baca di Al-Maidah ayat 68 dikatakan, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun. Atau kamu tidak berada dalam kebenaran sedikit pun jika kamu tidak menegakkan Taurat, Injil, dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan di ayat 46 surat Al-Maidah jelas dikatakan bahwa Injil dan juga Taurat di dalamnya berisi apa? Petunjuk dan cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi jika Anda membaca Al-Quran tanpa Taurat dan Injil, itu seperti laksana Anda tengah malam dalam gelap gulita malam, mau pergi ke sumur, Anda malah kesasar kejebur jurang.
atau kesasar ke tengah hutan belantara dalam gelap gulita malam tanpa cahaya, tanpa petunjuk. Kesasar. Nah, begitupun orang-orang yang membaca Al-Quran, kalau mau tidak salah tafsir, harus wajib memperhatikan cahaya dan petunjuk yang ada di dalam Taurat dan Injil, sebagaimana tertulis dalam Al-Maidah 46. Nah, juga disampaikan oleh salah satu orang yang bernama Pak Effendi ya. Kita simak juga cuplikan videonya. Demikian. Kalau diakui dengan rukun iman, yaitu percaya kepada kitab-kitabnya, 4 kitab yang diakui, ya 4 kitab yang diakui, 3 kitabnya itu 2 milik Israel, Yahudi, 1 milik Kristen, yaitu percaya kepada Taurat, percaya kepada Zabur, percaya kepada Injil, dan percaya kepada Al-Quran. Dan dari kecil saya diajari untuk tidak atau mengabaikan 3 kitab ini di awal, sehingga saya mempelajarinya sendiri. Nah, itu sudah diajari dari kecil. Percaya kepada kitab-kitabnya, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Tapi yang 3 ini disingkirkan. Hanya 1 dan diucapkan, diungkapkan. 1 ini udah lengkap, tidak bisa. 4 yang dipercaya. Mau tidak mau, kalau Anda mau jadi benar orang Islam yang benar, harusnya mempelajari 3 kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Tapi ini kan tidak dipelajari. Yang dipelajari hanya 1. Nah ya, Pak Effendi di situ tegas juga mengatakan, jadi orang-orang Islam ini kalau biar tidak salah paham, tidak gagal paham, baca Al-Quran nggak bisa lepas dari Taurat, Zabur, Injil. Ya. Begitu Anda membaca Al-Quran lepas dari kesaksian-kesaksian yang ada di Taurat dan Injil, alias Anda membaca Quran tanpa cahaya dan petunjuk, ya, jadinya bisa salah kaprah, ya. Salah kaprah dan salah tafsir. Sekali lagi ya, sahabat-sahabat ya, dengan segala hormat ya, dengan segala hormat saya ingatkan ya. Siapapun orang yang mau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran agar tidak salah tafsir atau tersesat, maka wajib atau harus menjadikan Taurat dan Injil sebagai cahaya dan petunjuk. Contoh nih, saya kasih contoh. Contoh. Jika ulama atau ustadz membaca ayat Al-Quran tanpa cahaya dan petunjuk dari Taurat dan Injil, misalkan ketika bicara tentang surga menurut Al-Quran, jika Anda menafsirkan surga dalam Al-Quran tanpa petunjuk dan cahaya yang ada di Injil, bisa jadi seperti Ustadz Syam. Demikian. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh menahannya, lagi musim panas gitu ya, gitu kan. Perempuan ini kuat sebenarnya. Saya tidak setuju kalau dibilang perempuan lemah. Laki-laki kalau naik pesawat itu pakai jaket, perempuan kalau naik pesawat itu pakai tank top. Masya Allah kuatnya. Kalau lagi dingin mereka pakai pakaian seksi, masya Allah. Kita nih pakai jaket, pakai apa segala macam, mereka ini kuat. Nah, ini yang kita disuruh sama Rasulullah, disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia. Kenapa disuruh menundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Karena inilah yang selama di dunia kita tahan. Ya, surganya jadi salah-salah. Ya, inilah akibat dari menafsirkan Al-Quran tanpa cahaya dan petunjuk dari Injil. Surganya jadi tempat pesta seks. Itu contoh. Contoh kedua yang juga sering saya sampaikan. Ya. Ulama Islam awal di zaman Nabi Muhammad, ya, di zaman dekat dengan Nabi Muhammad, semua percaya bahwa anaknya Ibrahim yang akan dikorbankan tapi nggak jadi, itu adalah Ishak. Tapi sekitar 500 atau 600 tahun kemudian, muncul ulama-ulama yang mulai aneh-aneh, menafsirkan bahwa anak yang akan dikorbankan adalah Ismail. Nah, kemudian dalam dunia Islam, keberagaman Islam terjadi perdebatan. Ulama satu bertentangan dengan ulama lain. Memperdebatkan siapa anak Ibrahim yang akan dikorbankan. Nah, ini akibat tidak menegakkan surat Al-Maidah ayat 46. Dan tidak memperhatikan Yunus 94.
Ya, sehingga bingung siapa anak Ibrahim yang akan dikorbankan. Apakah Ishak, apakah Ismail. Nah, kalau Anda membaca Al-Quran, di mana Al-Quran memang tidak menyebutkan nama anak Ibrahim yang akan dikorbankan itu. Tapi Anda mau menjadikan Taurat dan Injil sebagai cahaya. Wah, jelas. Di dalam Taurat berulang kali, di Injil juga ya, disebutkan bahwa anak itu adalah Ishak. Ya, jadi bukan Ismail. Itu contoh yang kedua. Nah, yang ketiga ya ini. Kasus tentang bagaimana ini kematian Yesus. Al-Quran itu sama sekali tidak jelas. Kronologinya nggak jelas. Beberapa surat Al-Quran mengatakan bahwa Isa itu pernah lahir, pernah mati, dibangkitkan hidup kembali. Tapi bagaimana lahirnya, silsilah kelahirannya bagaimana? Di Al-Quran nggak ada silsilah kelahiran Isa Al-Masih. Nggak ada. Anda mau tahu silsilah kelahiran Isa Al-Masih atau Yesus Kristus? Ya harus baca Injil. Ya, kemudian proses kematiannya bagaimana? Itu detail. Kalau di Injil itu jelas detail sekali. Bukan cuma secuplik-cuplik gitu, enggak. Ada banyak ayatnya. Nah, artinya kalau Anda pengen tahu bagaimana kisah Isa Al-Masih yang jelas, harus wajib mencari jawabannya di Injil. Mengapa? Ingat Al-Maidah 46. Karena di dalam Injil ada cahaya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oh ya, sebagai tambahan juga teman-teman, mumpung ingat ya. Beberapa komentar sempat saya baca juga mengatakan bahwa Isa di Al-Quran pasti beda dengan Yesus di Alkitab. Salah satu alasannya karena silsilah kelahirannya saja sudah berbeda. Tuh ya. Ini juga termasuk kebodohan dan kebohongan publik, teman-teman. Ya, mengapa saya katakan kebodohan dan kebohongan ya? Karena faktanya di Al-Quran itu tidak ada silsilah kelahiran Isa Al-Masih, nggak ada. Jadi Anda bisa membedakan, itu kan harus ada. Kalau di Al-Quran ada silsilah kelahiran Isa Al-Masih begini. Terus di Alkitab silsilah kelahiran Yesus Kristus begini. Nah, kalau di Alkitab jelas ada. Di dalam kitab Injil Matius itu ada silsilah kelahiran Yesus Kristus. Sedangkan di Al-Quran nggak ada silsilah kelahiran Isa Al-Masih. Nggak ada. Nah, kalau nggak ada ya bagaimana kemudian orang bisa mengatakan silsilahnya saja berbeda. Loh, berbeda apanya? Sesuatu bisa dibedakan itu harus ada barangnya, kan gitu. Anda membedakan, misalkan istrinya Frans Donald berbeda dengan istrinya Joko Widodo. Itu harus ada. Istrinya Joko Widodo ada. Istrinya Frans Donald tidak ada. Frans Donald nggak punya istri. Jangankan istri. Is one, is two aja nggak punya. Ini sekedar ilustrasi ya teman-teman. Jadi kalau tidak ada yang dibedakan, ya jangan mengatakan silsilahnya aja berbeda. Lah wong barangnya nggak ada kok dibedakan ya. Oke teman-teman, sekian dulu pada video kali ini. Nanti kita lanjut di bagian yang ketiga. Oke, seperti biasa, jika teman-teman ada merasa video ini baik untuk dibagikan kepada sanak, family, teman, tetangga, handai, tolan, silakan bagikan video ini. Oke, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Semangat!